Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian mengingatkan para penjabat kepala daerah untuk benar-benar menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerahnya dengan baik dan pro rakyat. Hal tersebut dikatakan saat ia menjumpai awak media usai memberikan arahan pada rapat koordinasi pimpinan daerah se-Aceh dengan Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Mahfud MD dan Mendagri di Anjung Monmata, Komplek Melikuk, Benur Aceh, Kamis 22 Desember 2022. Selain itu, sambung Mendagri, sebagian besar anggarannya digunakan untuk belanja pegawai. Harus ada mufakat antara pemerintah tingkat provinsi dan pemerintah kabupaten kota dengan pengawasnya yaitu legislatif, dan harus juga mengubah konsepnya. Jangan sampai anggaran berhenti di elit pejabat dan tidak sampai ke rakyat. Harus ada terobosan kreatif, ujar Mendagri. Selain itu, sambung Mendagri, sebagian besar anggarannya digunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa. Yang tersisa untuk rakyat hanya 20% hingga 25% belanja modal. Oleh karena itu, Tito menegaskan penting semua kita melakukan perbaikan dalam penganggaran. Mendagri menambahkan, momentum ini sangat tepat untuk melakukan perbaikan karena adalah keberadaan penjabat kepala daerah. PJ tidak punya beban politik. PJ dianggap netral karena tidak akan terlibat di pertempuran politik. Bahkan justru ia bisa menjadi wasit. Selanjutnya, PJ tidak punya biaya politik seperti biaya kampanye dan lain-lain sebagainya. Di Kemendagri saya akan tegas, ini adalah kesempatan emas bagi kita agar berpikir bagaimana anggaran yang ada itu sebagian besar untuk rakyat dan menjadi penggerak bagi potensi-potensi maupun sektor yang dapat menyumbang PAD, dan itu adalah kunci memajukan Aceh, kata Tito. Kepada awak media, Tito juga menegaskan akan melakukan evaluasi 3 bulanan kepada para penjabat kepala daerah. Tentu kita ingin para PJ ini punya konsep. Saya ingin perbaiki manajemen yang ada, terutama terkait pendapatan dan belanja tepat sasaran demi rakyat, pungkas Mendagri. Rakor ini juga dirangkai dengan kegiatan peluncuran perangko pos lintas batas negara atau PLBN terkait dengan keberadaan Aceh yang beberapa wilayahnya berbatasan dengan negara sahabat. Untuk diketahui bersama, di Aceh tercatat ada 6 pulau yang dikategorikan pulau kecil terluar yang berbatasan dengan negeri jiran, yakni Pulau Semelucut, Pulau Selaut Besar, Pulau Raya, Pulau Rusa, Pulau Rondo, dan Pulau Benggala.